Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 9 SMP Sunan Giri. Ya, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Semuanya sehat dan baik-baik saja. Itu harapan kita semua. Kita selalu dalam lindungan dan eh, dalam kesehatan lahir dan batin. Itu harapan kita anak-anak. Pada pertemuan kita yang kedua ini, saya berharap anak-anak tetap bersemangat, tetap mempunyai niat dan keinginan yang tinggi untuk selalu belajar. Ya anak-anak, itu yang kita harapkan. Ya anak-anak, pada pembelajaran materi yang kedua ini, mari kita awali dengan bacaan doa suratul Fatihah agar materi pelajaran berjalan dengan lancar dan sukses, dan anak-anak bisa dengan mudah menerima materi yang disampaikan. Ya anak-anak, mari kita awali dengan Fatihah. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya anak-anak, terima kasih. Dengan bacaan Fatihahnya tadi, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, anak-anak semua yang lagi di rumah beserta keluarga, juga diberi perlindungan, dijauhkan dari wabah dan musibah. Ya anak-anak, setelah pada pertemuan sesi pertama, ya, pada pertemuan pembelajaran yang pertama, yaitu Pak Sumi menerangkan latar belakang prakarya, kemudian sejarah prakarya yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu ditarik ke belakang, ya, ditarik ke hingga zaman sekarang ini, betapa prakarya itu sudah ada sejak zaman dulu kala, sejak zaman nenek moyang kita, kemudian berkembang dengan seiring dengan kemajuan zaman hingga saat ini. Jadi pada minggu kemarin sudah saya jelaskan. Nah, kemudian anak-anak, nah sekarang kita sedikit, ya, mengulangi sedikit tentang materi pada peta materi. Kemarin sudah panjang lebar, saya kira anak-anak sudah banyak yang tahu dan banyak yang sudah jelas dari yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya cuma mengingatkan kembali sedikit, ya. Peta materinya yaitu kerajinan bahan keras, adanya prinsip kerajinan bahan keras, kemudian jenis dan karakteristik bahan keras, kemudian prosesnya, proses produksi kerajinan bahan keras. Setelah itu proses kerajinan bahan keras ini dibagi menjadi dua. Nah, bahan dasarnya yaitu kerajinan bahan keras alam, kayu bambu, kemudian kerajinan bahan keras buatan kaca logam. Nah, itu sekedar mengingat-ingat saja anak-anak, tidak apa-apa, biar nanti anak-anak cepat dalam menerima materi. Terus kemudian dalam produksi kerajinan bahan keras itu ada beberapa macam yang perlu dipersiapkan atau tahapan, yaitu bahan keras kerajinan. Jadi bahannya itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian alat produksi, setelah bahan alat, kemudian produk kerajinan bahan keras. Nah, setelah alat itu produknya itu mau dibuat apa. Nah, kemudian proses pengerjaannya, melakukan pekerjaan bahan keras, kemudian kemasan, setelah selesai dikemas, kemudian setelah ada dikemas, buat contoh atau prototip. Nah, kemudian ini anak-anak, kemarin sudah saya sampaikan betapa pentingnya K3, keamanan dan keselamatan kerja, ya. Saya lanjut langsung saja. Nah, sekarang pengertian
kerajinan bahan keras. Jadi anak-anak di buku LKS-nya ada, coba dibuka. Saya kira anak-anak sebelum materi sudah menyiapkan semuanya, dan sekarang sudah anak-anak membuka buku LKS-nya pada halaman 1 itu ya. Pengertian kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Kerajinan merupakan bagian dari seni terapan berdasarkan fungsinya. Kerajinan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Nah ini, jadi jangan lupa anak-anak, jadi yang namanya kerajinan itu harus dibuat oleh keterampilan tangan atau manual. Kalau dibuat dari mesin itu namanya produk, suatu produk namanya produk pabrik, perusahaan itu. Ini kalau kerajinan itu jelas dibuat oleh kerajinan keterampilan manual atau keterampilan tangan. Nah kemudian ada anak-anak, berdasarkan fungsinya kerajinan dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Fungsi kerajinan ini saja yaitu kerajinan yang dapat menambah keindahan tampilan. Jadi fungsinya anak-anak kerajinan itu ada 2, yaitu menambah nilai keindahan. Kalau membuat kerajinan tapi hasilnya tidak menambah nilai keindahan, nah itu gagal namanya. Makanya anak-anak, saya yakin nanti anak-anak bila praktek sukses, saya yakin itu ya, menambah keindahan. Yang B yaitu kerajinan fungsi pakai, yaitu kerajinan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dengan ciri dan karakter benda keras, seperti misalnya batu, kayu, kaca, dan besi. Nah ini itu kalau buatannya. Contoh kerajinan bahan keras yaitu patung batu, cangkir keramik, dan ukiran kayu. Nah ini contohnya anak-anak ya, contoh dari kerajinan bahan keras, misalnya patung batu, cangkir keramik, ukiran kayu. Nah itu saya lanjutkan. Kemudian kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dengan ciri dan karakter benda keras. Nah ini tadi sudah ya, batu, kayu, kaca, dan besi. Nah, ini supaya lebih jelas lagi nggak apa-apa, di bawahnya dicantumkan lagi. Contoh kerajinan bahan keras yaitu patung, batu, cangkir keramik, dan ukiran kayu. Ini kegabelan ya. Kemudian keragaman muatan nilai produk kerajinan. Model atau bentuk setiap hasil karya kerajinan bahan keras sangat beragam, karena pada dasarnya pembuat suatu karya kerajinan terlahir dari ide gagasan seorang atau pengrajin yang memiliki tingkat kekreatifan yang tinggi, kemudian dituangkan dalam pembuatan kerajinan, dan juga memiliki tujuan tersendiri dalam setiap pembuatan kerajinan. Nah, itu anak-anak. Jadi di sini akan saya jabarkan bagaimana proses terciptanya kerajinan itu. Nah, ini. Jadi kerajinan ini terlahir atau tercipta dari ide gagasan seseorang atau yang pengrajin tersebut yang memiliki tingkat kekreatifan yang tinggi. Anak-anak rata-rata para pengrajin, para pembuat karya seni ini mempunyai daya kreatif yang tinggi. Dalam artian apa? Tidak hanya sekedar ide, tapi dia terus-menerus menggali dan